sudah pernah mengikuti layanan konseling individu belum? Belum, ini baru pertama kali. Sebelumnya cuma pernah sesi konseling kelompok aja. Oke, berarti sebelumnya baru pernah sesi konseling kelompok saja ya? Iya. Nah, karena Tasya belum pernah untuk mengikuti sesi konseling individu, jadi Ibu sedikit jelaskan dulu ya. Konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan ya secara tatap muka antara konselor dengan konseli dengan tujuan untuk membantu konseli ya memberdayakan potensinya agar nantinya itu bisa menemukan solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami. Nah, konseli yang dimaksudkan di sini itu adalah Tasya siswa, perannya di sini sebagai konseli dan Ibu guru BK selaku konselornya. Selama sesi konseling nanti, Tasya nggak perlu khawatir ya kalau hal-hal apapun yang nanti Tasya sampaikan kepada Ibu itu sangat dijamin kerahasiaannya karena kami di BK ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi semuanya terjaga aman. Selain ada tahap selain asas kerahasiaan, ada juga yang namanya asas kegiatan. Nah, selama kegiatan saya harapkan Tasya bisa aktif ya, bisa aktif dalam artian itu bisa mengungkapkan permasalahannya, kemudian mencoba untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian ada juga yang namanya asas keterbukaan. Jadi Tasya harus terbuka menyampaikan pikiran-pikiran yang Tasya sedang pikirkan, bagaimana perasaannya. Jadi tidak ada hal-hal yang ditutupi apapun itu. Baik Tasya, segitu penjelasan dari Ibu bisa dipahami dulu? Bisa. Baiklah, kalau sudah dipahami mengenai konseling individu, selanjutnya Ibu juga menjelaskan bahwa kita nanti ngobrolnya itu kurang lebih selama 40 menit ke depan ya. Jadi mari kita manfaatkan waktu 40 menit ini dengan sangat baik. Gimana? Iya, Tasya udah siap untuk mengikuti sesi konseling? Siap. Oke, baiklah Tasya ya. Jadi sekarang silakan kamu sampaikan apa yang kamu ingin bicarakan kepada Ibu, karena Ibu lihat dari tadi ya meskipun Tasya itu anaknya memang ceria setiap harinya, namun tampaknya hari ini itu Tasya kurang bersemangat. Mungkin bisa diceritakan apa yang sedang terjadi? Ya Bu, belum banget. Masa sekarang kurang semangat soalnya sekarang banyak tugas, terus belajar juga susah. Sebenarnya itu susah banget soalnya dan kelas 9 kan susah juga kayak banyak materi-materi yang belum. Kelihatannya kamu lagi merasa terbebani ya, benar seperti itu? Ya Bu, nggak sanggup Bu. Nggak apa-apa ya. Di sini kamu bisa bebas bercerita kepada Ibu. Nanti Ibu akan dengarkan semua cerita kamu tanpa menghakimi kamu ya nak. Jadi Ibu ingin tahu ya sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dari situasi ini, atau apa yang kamu harapkan bisa berubah? Saya pengen bisa melihat tugas itu tanpa stres Bu. Terus saya juga pengen nilainya tuh nggak terus. Oke, artinya jadi kamu ingin bisa lebih tenang ya, mampu menyelesaikan tugas dan dapat hasil yang baik, seperti itu? Ya Bu, tapi kadang saya merasa nggak bisa. Kayaknya saya emang nggak sepintar teman-teman saya. Jadi kamu merasa kemampuanmu itu sudah tetap dan tidak bisa berubah, seperti itu ya? Ya Bu, rasanya udah mentok. Rasanya sudah mentok ya. Jadi wajar ya nak, kamu merasa seperti itu. Tapi coba deh kamu lihat, kamu datang ke sini dan mau berubah. Artinya kamu sebenarnya itu mampu. Cuman terkadang kamu hanya perlu percaya diri bahwa kemampuan kita itu bisa berkembang jika dilatih. Nah, rasa mentok yang kamu katakan tadi itu sebenarnya bisa disebut sebagai fixed mindset ya. Kemudian kamu tahu nggak kalau kemampuan itu sebenarnya bisa berkembang lewat usaha dan juga latihan. Nah, dengan pikiran seperti itu namanya kita memiliki growth mindset ya, pikiran yang berkembang. Kamu pernah dengar istilah itu nggak sebelumnya? Pernah sih Bu, tapi saya nggak yakin bisa. Nah, justru kita di sini akan membahas bersama ya supaya kamu bisa mulai percaya bahwa kamu itu bisa berkembang. Nah, sekarang coba deh Tasya ceritakan kepada Ibu apa nih yang biasanya Tasya lakukan kalau sudah merasa stres dengan tugas. Biasanya saya diam aja, kadang malah main HP buat lupain. Saya juga suka menunda Bu. Oke, jadi kamu cenderung untuk menghindar dulu ya? Iya.
Oke. Nah, dari caranya kamu sekarang yang kamu sebutkan tadi itu dengan menunda, menghindar. Nah, menurutmu itu apakah cara itu membantu kamu mencapai apa yang kamu inginkan tadi, yaitu bisa tenang dan menyelesaikan tugas? Kayaknya enggak ada Bu, malah makin stres. Nah, kalau begitu, bagaimana menurut kamu? Apakah cara yang kamu lakukan sekarang itu menunda dan menghindar efektif nggak? Enggak Bu. Oke, nggak efektif sama sekali ya. Iya. Jadi artinya kamu sadar dong ya bahwa kamu itu butuh cara yang baru ya. Iya, tapi saya nggak tahu mulai dari mana Bu. Nah, baik ya. Kita jadi di sini mulai membangun yang namanya resiliensi ya. Orang yang resilient itu tidak menyerah ketika dia mengalami kesulitan atau kesulitan itu datang ya. Mereka akan belajar nih berkata, saya belum bisa sekarang, tapi saya akan belajar supaya bisa. Nah, kalau kamu coba ubah pikiran kamu dari nggak bisa menjadi belum bisa. Iya Bu, kedengarannya sih lebih positif ya. Jadi bukan nggak bisa, tapi belum bisa ya. Iya, betul sekali. Nah, itu adalah cara berpikir growth mindset ya. Percaya bahwa kemampuan itu bisa berkembang. Nah, sekarang coba deh kita buat rencana kecil dulu ya, supaya kamu bisa lebih tenang dan kuat menghadapi tugas. Oke Bu. Nah, misalnya nih, kamu mau mulai dari langkah kecil seperti apa dulu? Kayaknya sih saya mau coba ngerjain tugas sedikit tiap hari. Jangan nunggu sampai numpuk. Oke, kira-kira kapan waktu terbaik kamu untuk memulai hal itu? Mungkin saat saya habis makan, biasanya kan saya udah santai. Oke, selesai makan malam ya maksudnya ya? Ya. Oke, jadi itu sudah hebat ya. Jadi mulai malam ini kamu akan meluangkan waktu mungkin sekitar 1 jam ya setelah makan malam untuk mulai mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Nah, Ibu sangat mengapresiasi sekali usaha terbaik kamu itu dan bagaimana kamu akan memulai langkah kecilmu itu dan akan mulai konsisten untuk melakukannya. Ibu percaya kamu pasti bisa. Ya Bu, saya coba. Nanti kalau kamu merasa gagal atau capek, apa nih yang akan kamu katakan kepada dirimu sendiri supaya tetap semangat? Saya sih bakal bilang, saya belum bisa sekarang, tapi saya bisa kalau terus berusaha belajar. Oke, bagus sekali ya, sangat luar biasa. Artinya yang kamu katakan itu adalah merupakan kalimat growth mindset ya, yang sangat kuat dan juga menunjukkan resiliensi. Tasya, karena ini waktunya sudah berlangsung selama kurang lebih 30 menit ya. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, jadi Ibu akan merangkum dulu apa sih yang sudah kita bicarakan dari awal ya. Nah, tadi kamu mengatakan bahwa kamu itu merasa tertekan dengan banyak tugas akademik sehingga kamu merasa stres. Padahal sudah sering mencoba ya, tapi kamu tetap merasa gagal. Hal yang kamu inginkan dari kejadian ini adalah kamu ingin bisa menyelesaikan tugas-tugas akademik kamu itu tanpa adanya tekanan atau tanpa adanya stres dan nilai yang kamu peroleh pun maksimal. Namun hal yang biasanya kamu lakukan malah dengan cara menunda-nunda waktu ketika kamu sudah merasakan tertekan atau merasakan stres itu. Tapi kamu sudah mulai sadar nih bahwa hal itu tidak efektif untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan tadi. Sehingga kamu pun tadi sudah menemukan solusi atas permasalahan yang kamu alami dengan cara apa? Yaitu kamu akan mulai mencicil tugas mulai nanti malam ini. Jadi setelah makan malam kamu akan mulai mencicil tugas itu paling tidak selama 1 jam dulu ya. Nah itu. Selain itu kamu juga sudah mulai berpikir nih bahwa kamu akan mengubah mindset kamu yang awalnya fixed mindset karena kamu merasa tidak bisa, sehingga kamu berubah bahwa saya akan bisa dengan cara berusaha ya. Saya pasti bisa dengan cara berusaha. Sehingga artinya kamu itu sudah mulai bisa menumbuhkan resiliensi dalam diri. Dan ketika kamu merasa gagal ataupun merasa kecewa, kamu akan mengatakan kepada dirimu bahwa
saya belum bisa sekarang, tetapi saya akan bisa bila saya terus berusaha. Benar seperti itu Tasya ya? Oke, nah Tasya, ibu percaya sekali bahwa kamu bisa melakukan hal itu dan kamu juga sudah punya rencana dan pemikiran baru. Jadi ibu harapkan minggu depan kita ketemu lagi. Ibu ingin melihat bagaimana perkembangan Tasya. Jadi nanti Tasya bisa sampaikan kepada ibu ya bagaimana hal-hal atau rencana tadi yang sudah kamu lakukan. Apakah ada perubahan atau seperti apa? Bagaimana Tasya? Ibu, makasih ya udah bantu saya bikin jadi lebih positif ya. Oke, sama-sama Tasya. Jadi ingat ya, ini bukan hal tentang untuk menjadi sempurna, tetapi tentang terus berproses. Ketika kita jatuh, kita harus segera bangkit kembali. Seperti itu ya Tasya ya. Baik, sesi konseling ini ibu akhiri. Selamat pagi.